Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Arfamdani dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau melaksanakan tugas, yaitu tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Leli Nafsi Setiana, MPD. Pada tugas kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi melalui video, yaitu yang bertemakan tentang teks akademik. Teks akademik adalah teks ilmiah yang diperoleh dari penelitian, peninjauan, dan pengamatan dalam bidang tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahami isinya kepada target pembaca. Biasanya, teks ini ditulis secara sederhana, objektif, dan sistematis. Selanjutnya yaitu teks non-akademik, yaitu teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi, dan penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa formal populer. Teks non-akademik tidak memuat hipotesis dan penyajiannya memuat sejarah. Selanjutnya yaitu teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Yang pertama yaitu adalah ulasan buku. Ulasan buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Yang kedua yaitu proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian didata dengan struktur teks. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. The next yaitu ciri-ciri teks akademik. Teks akademik atau sering juga disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik. Berikut merupakan ciri-ciri teks akademik, yaitu teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya. Selanjutnya yaitu teks akademik adalah teks yang padat akan informasi dan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama yaitu informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Teks akademik padat kata-kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal, verba, predikator, adjektiva, dan adverbal tertentu. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi adalah upaya pembedaan dari misalnya proses, kondisi, sirkumstansi, dan logika. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Melalui ungkapan yang inkongruen, metaforamatika atau metafora gramatika adalah pergeseran dari tata bahasa yang lebih tinggi ke tata bahasa yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen atau tidak setara. Sebagai kebalikan dari kongruen, realisasi secara kongruen adalah realisasi yang sewajar-wajarnya sesuai dengan realitas. Banyak manfaat istilah teknis. Istilah teknis merupakan penanaman pada sesuatu dengan menggunakan nomina. Istilah teknis merupakan salah satu ciri penting pada teks akademik karena digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Perbedaan teks akademik dan non-akademik yaitu dengan ciri-ciri yang yang sudah saya jelaskan tadi belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya teks yang dikatakan akademik masih menunjukkan ciri-ciri teks non-akademik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.